warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas tentang terminologi aurat. Dan sebelum nanti Buya membacakan materi pada malam hari ini, di sana di Zoom meeting sudah ada Profesor Budi Santosa. Selamat malam Pak Prof. Ya, nanti biar kita bisa menyimak dengan Mbak Yeni Wahid nanti. Oke. Baik Buya, kita mulai saja pembacaan materi kita tentang terminologi aurat. Mangga dipersilahkan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini kajian terminologi tentang simbol-simbol keagamaan, kita akan bahas masalah aurat. Sampai sekarang masalah aurat masih viral, masih menjadi bahan perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak ingin masuk dalam perdebatan itu, tapi hanya karena ini bukan kajian fikih ya, ini kajian terminologi. Jadi nanti saya jangan dituntut untuk menghukumi gitu, ini kajian terminologi aja. Kemudian yang penting ini kita lagi berbagi kebahagiaan dengan semua sahabat-sahabat kita yang terkurung sudah berminggu-minggu di rumah, barangkali saja dengan acara kita ini mereka terhibur lah gitu. Mudah-mudahan diterima oleh Allah semuanya. Jadi kata aurat itu berasal dari al-awar, bahasa Arabnya al-awar. Mbak Yeni sudah masuk Bu ya? Iya. Ya. Aurat ini berasal dari kata al-awar, menjadi aurat. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan sekali saya diundang. Temannya Pak, temannya Gus Dur sana. Iya. Iya, terima kasih saya sudah diundang. Artinya al-awar itu artinya mata yang tidak mampu melihat. Mananya. Jadi kata aurat itu dari kata al-awar itu ketidakmampuan mata untuk melihat. Sehingga perempuan yang buta disebut al-awra. Lelaki buta disebut al-awar. Psikologi linguistik melihat mengapa disebut aurat. Yang bentukan awalnya dari makna kebutaan. Yaitu artinya konotasinya ya tidak layak untuk dilihat atau dipertontonkan, makanya disebut aurat. Kata sinonim aurat dalam bahasa Arab yaitu sau'ah, tetapi maknanya kepada fisik yaitu kelamin. Kata sau'ah juga berasal dari kata kerja sa'ayasu'u, artinya jelek, artinya buruk. Dalam bahasa lokal juga sama, disebut barang jelek. Kemaluan itu sebetulnya barang jelek. Kalau bahasa aslinya barang blesak, barang elek gitu. Maksudnya kelamin, atau juga dalam bahasa Indonesia disebut kemaluan, karena menimbulkan rasa malu apabila dilihat orang, makanya disebut dengan kemaluan. Dan kita tidak mau menyebutkan nama aslinya ya, malu menyebutkannya itu. Sehingga dengan demikian makna aurat bisa mempunyai arti yang bermacam-macam. Satu, maknanya kerusakan seperti bolong-bolong di tembok atau barisan tentara yang tidak rapat, ya, terdapat celah-celah. Yang kedua juga dinyatakan untuk apa saja yang mengakibatkan rasa malu apabila diketahui orang lain. Menceritakan keburukan orang sehingga yang bersangkutan merasa dipermalukan, berarti membuka aurat orang. Kemudian yang ketiga, apa saja yang buruk sehingga perlu disembunyikan, itu namanya aurat. Kata aurat sebagai kata sifat bisa menjadi sifat rumah. Kata sifat aurat itu sebagai kata rumah. Dalam
Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'dhinu fariqum minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Artinya sekelompok dari mereka meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan rumah kami aurat. Inna buyutana aurah, rumah kami aurat. Padahal tidak aurat. Semata mereka hanya ingin lari dari perang. Catatan dari ilmu nahwu atau sintaksis ini menjadi aneh bahwa antara sifat dan mausuf itu harus sama. Mausufnya mudzakkar, sifatnya mudzakkar. Mausufnya muannas, sifatnya muannas. Mausufnya jama', sifatnya juga jama'. Rajulun karimun, rajulani karimani, rijalun kurama. Di sini buyutana, inna buyutana aurah. Buyutananya jama', aurahnya mufrad. Ini kita tidak menyalahkan Al-Quran, tapi ini tidak boleh dicontoh. Maksudnya sebagai syudzuz dalam ilmu nahwu itu. Maksudnya rumah aurat adalah terbuka, tidak terkunci. Juga kata aurat bisa menjadi sifat untuk waktu. Seperti dalam Quran surat An-Nur 58 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya thalathu auratin laisa 'alaikum junahun ba'dahunna. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya orang-orang yang menjadi budak sahayamu dan anak-anak yang belum dewasa meminta izin kepada kamu 3 kali. Setelah sholat fajar, ketika kamu buka baju di siang hari, dan setelah sholat isya. 3 waktu aurat buat kamu. Setelah itu kamu tidak berdosa. Artinya anak-anak itu tidak boleh masuk kamar orang tua 3 waktu tadi. Ya, sebelum sholat fajar, ketika siang buka baju, dan setelah sholat isya itu tidak boleh masuk kamar orang tua. Karena itu adalah 3 aurat waktu. Di sini maksudnya saya ingin membuktikan bahwa aurat itu kata sifat bisa menjadi sifat waktu, sifat rumah, sifat apa saja. Kemudian ketika kata aurat menjadi sifat manusia, nah sekarang ketika pada manusia, maka perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa supaya tidak membingungkan, yaitu dibagi 2. Pertama, aurat dalam beribadah, dan kedua, aurat dalam bermasyarakat. Aurat dalam beribadah juga dibagi 2 lagi, karena aturan yang berbeda atau kalau diizinkan diskriminatif, kalau aturan berbeda namanya diskriminasi ya. Iya. Jadi sini saya mengingatkan bahwa ketika Anda itu ingin menerapkan hukum Islam, Anda tidak akan bisa lepas akan terjadi diskriminasi. Undang-undangnya akan berbeda. Budak beda, merdeka beda, laki beda, perempuan beda. Muslim beda, non muslim beda, bayangkan. Jadi nanti persoalan kesetaraan sebagai warga negara menjadi persoalan sekarang ini. Ada aturan untuk laki-laki dan ada aturan untuk perempuan. Ada aturan untuk budak sahaya, ada aturan untuk orang merdeka. Ada aturan untuk muslim, ada non muslim. Sehingga telah disepakati bersama seluruhnya itu, seluruh mazhab itu disepakati sejak zaman dahulu sampai sekarang bahwa aurat perempuan, maksudnya dalam beribadah, untuk perempuan merdeka yang bukan hamba sahaya adalah sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini aurat
yang disepakati dan tidak ada berbeda sampai sekarang, sepakat semua perempuan sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Adapun laki-laki merdeka ataupun budak sahaya auratnya sama, yaitu dari pusar sampai lutut. Adapun perempuan budak sahaya auratnya dalam sholat sama dengan lelaki. Perempuan tapi statusnya sebagai budak auratnya pusar sampai lutut. Sekalipun aurat itu sebagai kata sifat yang fisiknya tidak dapat dilihat, fisiknya tidak dapat dilihat, kecuali dalam pikiran dapat dipahami. Jadi sebagai konsep aurat itu yang tidak bisa dilihat materinya, seperti itu. Seperti sholat juga tidak dapat dilihat. Kita sampai sekarang tidak pernah melihat sholat, dan sholat tidak mungkin bisa dilihat. Jadi yang dapat dilihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Saya melihat Anda melakukan sholat, sholatnya kelihatan enggak? Ya enggak, itu konsep persoalannya, bukan fisik. Sampai definisi sholatnya sendiri masih perlu digugat lagi persoalannya. Sampai sekarang orang belum bisa mendefinisikan sholat. Definisi sholat itu yang populer di kitab-kitab kuning itu af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah sekarang kalau ada orang naik panggung, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, oke? Saya itu saudara-saudara sekalian, kapal udara di talian, wah muter-muter dia tunjuk di sini gitu. Akhirul kalam, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat bukan itu? Jadi itu bukan definisi, itu namanya deskripsi, ya namanya. Dan juga definisi kalau bisa definisi attraction. Tetapi aurat yang telah disepakati oleh seluruh ulama adalah persoalan kulit. Aurat dalam sholat disepakati, aurat itu maksudnya kulit, yaitu menutup kulit sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan bagi perempuan, dan menutup kulit dari pusar sampai lutut bagi lelaki. Namun demikian, untuk perempuan budak sahaya bukan persoalan kulit. Nah, di sini juga tetap aurat untuk budak sahaya dalam sholat bukan persoalan kulit. Kenapa? Tetapi status sosial waktu itu berbeda. Di sini ada diskriminasinya. Sekarang perempuan budak sholat yang wajib tutup hanya pusar sampai lutut. Ya, buah dada perempuan itu sama kok, menggiurkan. Baik budak maupun perempuan merdeka sama. Apalagi kalau budak perempuan itu dari Eropa yang bule itu. Ya kan? Jadi yang membedakan kenapa budak itu? Ya status sosial, bukan kulit. Nah itu. Adapun aurat dalam bermasyarakat, nah itu kita mulai masuk. Masalahnya menjadi rumit, bahkan telah menjadi bahan perdebatan sepanjang zaman yang berkepanjangan dan tidak pernah mencapai kesepakatan. Jadi percuma saja memperdebatkan masalah aurat yang tidak pernah disepakati. Mungkin baiknya kita sepakati saja untuk tidak sepakat. Sebenarnya aurat itu hakikatnya apa? Yang pasti aurat adalah non fisik. Adanya dalam pikiran sebagai konsep. Ketika aurat maknanya fisik berupa kulit badan, itu aurat dalam sholat. Sekalipun meninggalkan persoalan antara perempuan merdeka dan budak. Apakah kulit badan perempuan merdeka dengan budak itu ada bedanya? Sebagai perempuan, secara biologis tidak ada beda. Buah dada ya buah dada. Ya kan?
yang membedakan konsep dalam pikiran, yaitu perbedaan kelas masyarakat. Aurat itu ada atau tidak ada? Ketika manusia baru terlahir, coba kita merenung, sudah ada auratnya belum? Bayi lahir pakai jilbab enggak? Lalu kapan aurat muncul? Ternyata aurat muncul dalam pikiran kita ketika melihat anak perempuan dan anak lelaki, pertumbuhannya tidak sama. Pada anak perempuan lebih cepat daripada anak lelaki. Pertumbuhan aurat secara perlahan hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun terus berkembang aurat. Yang tadinya tidak ada lalu muncul perlahan-lahan pada diri manusia. Anak laki-laki umur 10 tahun mandi telanjang di sungai tidak ada masalah. Masih batas, masih pantas karena belum keluar auratnya, masih lucu, paling-paling ya kayak melinjo lah kira-kira begitu. Sedang anak perempuan umur 7 tahun saja sudah tidak boleh keluar dengan telanjang. Aurat terus berkembang sampai usia dewasa. Anak perempuan yang telah mencapai puncak aurat ketika usia 17 tahun. Aurat perempuan antara 40 tahun sampai 50 tahun masih stabil. Mulai dari 50 tahun sampai 60 tahun melandai. Dan dari 60 dan seterusnya mulai terjun bebas. Terjun bebas itu artinya ya udah 40-50 stabil, 60-60 melandai, 60-70 lah terjun bebas. Sampai dinyatakan hilang. Kalau sudah tua auratnya hilang lagi. Sehingga untuk mereka yang sudah tidak ada gairah seksual seperti perempuan jompo, dalam Al-Quran diperbolehkan untuk buka baju. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Kalau dia setuju silakan kepada Allah, bukan saya kok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aurat itu asalnya tidak ada, lalu berkembang dan terus sampai sempurna, lalu menghilang lagi sedikit demi sedikit. Ketika sudah tidak ada gairah seksual, maka boleh membuka baju. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 60 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa 'alaihinna junahun an yada'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinatin wa an yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim, yang artinya perempuan-perempuan jompo, al-qawaid dari perempuan jompo yang sudah tidak ingin kawin, tidak ada gairah seksual, tidak berdosa mereka membuka baju dengan tidak bermaksud menampilkan perhiasan. Namun demikian mereka tetap menjaga diri, maka itu lebih baik. Tetapi kalau sudah tua tetap berpakaian rapi, itu lebih baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu artinya hal yang paling penting untuk dicermati yaitu apabila mereka perempuan-perempuan yang sudah tua itu ingin tetap tampil anggun dan berwibawa, itu adalah lebih baik. Boleh buka baju, tapi kalau tetap pakai baju, tetap anggun, tetap rapi, itu lebih baik. Wa an yasta'fifna khairul lahunna. Berarti persoalan aurat bukan persoalan kulit atau persoalan pakaian. Ini yang perlu kita ambil kesimpulannya. Bukan persoalan kulit dan bukan persoalan pakaian, melainkan persoalan moral dan wibawa. Jadi
wilayah aurat dalam bermasyarakat itu bukan di sekitar kulit dan pakaian, melainkan berada di pusaran moral, kewibawaan, keanggunan, kepantasan, kelayakan, keselamatan, kenyamanan, dan apapun yang dapat memberi jarak aman dengan munculnya gairah seksual yang menjadi peluang perzinahan. Itu maksudnya. Sehingga saya tidak menerimakan ketika orang mengatakan istri-istri kiai zaman dulu masuk neraka karena tidak menutup aurat, pakai kudungnya juga transparan, ya kan, dari sutra, kemudian pakai tapih, kain sinjang, dipiron lagi, bajunya kebaya dari brukatnya berwarna putih, BH-nya berwarna merah, kelihatan nggak? Tetapi waktu itu kan kita terima sebagai pakaian kebesaran istri kiai. Lalu persoalannya apa? Masa kita katakan saya masuk neraka semua karena buka aurat? Nah ini jadi persoalannya. Jadi ya itu. Jadi kembali lagi bahwa sehingga sekalipun kulitnya tertutup rapat sekujur tubuh, tetapi karena pakaian yang dikenakan sangat ketat, pakai thread, pakai pullover yang ketat, ya, sama sekali tidak menutup aurat. Kulitnya tertutup tapi auratnya tidak tertutup. Dari mana? Kenapa? Karena kita bersahwat, kita bergairah, merangsang kita. Jadi aurat tidak bisa ditutupi dengan kain dong. Kulit tertutup rapat, bajunya longgar, oke? Tadi bajunya ketat ya, bajunya longgar, tetapi gerak-geriknya erotis, juga tidak menutup aurat, sehingga aurat lebih dekat dengan tingkah laku daripada kulit. Bila lelaki bagaimana? Dengan pundak kekar, dada yang bidang, dalam sholat bukan aurat, pusar, lutut tertutup, sholat Anda sah. Tetapi dalam bermasyarakat menjadi aurat, ya, harap ditutup. Barangkali banyak perempuan yang jatuh pingsan. Paham maksud saya? Rambut perempuan yang lebat harus lebat, berkilau, juga aurat bila menggoda mata lelaki. Suara erotis yang membuat lelaki gemas juga aurat. Tidak boleh ikut musabaqah tilawatul Quran, karena nanti dewan jurinya tidak jujur memberi nilai. Walhasil apapun yang dapat menimbulkan gairah seksual adalah aurat. Jadi ringkasnya, perempuan harus tahu diri saja, jangan menggoda itu. Tetapi lelaki juga harus menjaga moral, menjaga otak, jangan kotor. Tapi sayang ada salah paham ketika Allah berfirman, yang artinya katakanlah kepada orang-orang beriman hendaknya menutup mata. Bunyi Al-Qur'annya bismillahirrahmanirrahim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang beriman supaya menutup matanya. Sebenarnya kata absar jamak dari basar, bukan mata kepala, tetapi maksudnya otak. Jadi pikirannya jangan kotor atau ngeres, sehingga fenomena buang muka ketika berpapasan dengan perempuan itu bentuk etika yang paling hebat menurut mereka. Nggak tahu ilmu dari mana itu buang muka itu. Ya, ini dalam kurung pengalaman pribadi saya ini masukkan. Saya pernah menegur santri perempuan yang menghadap saya untuk satu keperluan.
tetapi wajahnya menghadap utara, tidak menghadap saya. Saya tanya, kamu belajar dari siapa? Berbicara dengan saya tapi kamu menghadap utara tuh. Jadi dikira itu moral seperti itu. Jadi ngomong mukanya ke sana. Nggak tahu etika dari mana itu tuh. Salah paham. Yaghuddu min absarihim itu artinya mengendalikan pikiran kita. Jangan ngeres dong. Itu aja, bukan waduh cilaka. Masa ketemu mukanya tuh paling muka. Ini gimana sih? Iya. Basar itu lain dengan ainun. Kalau ainun itu bang mata, kalau basar itu bukan ini. Pikirannya. Itu. Terakhir, karena aurat itu sebagai kata sifat, maka pasti cakupannya sangat relatif sampai tak terhingga. Kemudian dari sisi orangnya, kecantikan dan daya tarik sangat berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga aurat seorang tidak sama, seluruh dunia nggak sama aurat itu. Yang cantik pasti auratnya lebih besar. Yang cacat bahkan tidak ada auratnya, sudah niat lepra, udah rambutnya kayak kelenteng lagi, ya, hitamnya kayak silit dangdang lagi. Tidak ada auratnya sama sekali. Hanya saja dalam beribadah ada standar yang sama, yaitu jami'u badaniha ma'adal wajh wal kafain. Itu dari sisi aurat sebagai kata sifat sangat relatif sekali, sehingga dalam terminologi dinyatakan bahwa kata sifat itu tidak bisa didefinisikan. Ini kita kajian terminologi sampai matamu pecah, lidahmu sobek, nggak akan bisa menerangkan aurat itu apa, karena itu kata sifat. Merah itu sifat, so buat definisinya apa sifat. Ada berapa macam warna? Ya bermiliar-miliar, bertriliun warna merah dan tidak akan pernah ada yang sama. Jadi tidak bisa dikata sifat itu tidak bisa didefinisikan. Yang bisa hanya dideskripsikan secara atraktif. Apa merah itu? Merah itu seperti ini. Tuh, udah selesai. Merah itu seperti apa? ya, seperti apa lagi merah sini? Kayak korek lah. Bajunya Mbak Yeni, Pak. Ini bukan ini pink namanya itu. Oke. Kemudian yang menerima sifat atau mausufnya, yaitu manusia, sangat subjektif. Sama dengan tak terhingga kali tak terhingga. Hasilnya setelah kita bersepakat untuk tidak sepakat, masing-masing menjalani kehidupan sesuai dengan pemahaman kali keyakinan sama dengan public opini. Betul. Ya, pemahaman dikalikan keyakinan, hasilnya public opini. Ya, public opini umat Islam tentunya. Kaidahnya begini, maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Artinya apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka itu adalah baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas pembacaan materi tentang terminologi aurat. Selanjutnya kita sapa di Zoom Mbak Yeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Yeni ya. Sehat, alhamdulillah. Selamat bergabung dengan Wamima TV untuk bisa sharing kita tentang terminologi aurat malam hari ini. Baik Mbak Yeni, tadi Buya sudah memaparkan terminologi tentang aurat secara bahasa dan secara agama, spiritual. Nah, menurut Mbak Yeni apa tanggapan Mbak Yeni definisi aurat secara sosial yang lazim di masyarakat kita, wabil khusus di Indonesia? Mangga, silahkan Mbak Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bila Syakur, Ya. juga yang saya muliakan
teman-teman dari Wamima, serta para hadirin hadirat yang hadir baik secara fisik maupun secara online pada malam ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena sudah diundang hadir untuk bisa bertatap online, tatap muka tapi secara online dengan Buya Syakur yang menjadi favorit saya. Boleh dong, walaupun boleh. Terima kasih. Kita ikut mengagumi Buya ya. Iya, dan apalagi malam ini, ya, saya merasa mendapatkan pembelaan. Luar biasa. Merasa mendapat pembelaan karena sering sekali saya itu dibully dengan cara saya berkerudung. Seolah-olah karena saya bukan bukan seorang muhajabah, jadi bukan nggak pakai hijab dengan cara yang biasa. Seolah-olah dianggapnya kurang muslimah, itu sering sekali saya dapatkan ungkapan-ungkapan, komentar-komentar semacam itu. Namun yang menarik, ketika saya ini kelayapan kemana-mana, ke negara-negara di dunia, kalau saya pergi ke Timur Tengah misalnya, maka cara saya berkerudung begini malah justru dianggap menarik oleh perempuan-perempuan di Timur Tengah. Bahkan kadang ditanya, belinya di mana? Begitu cara kerudungannya. Dan yang orang-orang yang laki-laki juga sama, berinteraksi biasa dan tetap menunjukkan penghormatan kepada saya. Nah, yang menarik lagi adalah dimensi yang berbeda ketika saya pergi ke belahan dunia yang lain, di dunia barat. Yang namanya kerudung punya makna yang sangat berbeda. Bahkan konotasinya adalah sosial politikal. Jadi sosial politis. Dianggap sebuah simbol identitas, dianggap sebagai sebuah bentuk yang mungkin berbeda dari apa yang mereka temui sehari-hari, dan dianggap kadang oleh mereka dianggap sebagai simbol simbol penindasan terhadap perempuan. Jadi di barat itu seperti itu yang sering saya temui. Tidak jarang kalau saya masuk di airport, di imigrasi di sebuah negara non-muslim, negara barat, maka biasanya diminta untuk keluar dulu sebentar, diinterogasi. Bisa juga diperiksa. Kalau yang lainnya melenggang, saya diperiksa. Nah, jadi ada diskriminasi semacam itu yang saya rasakan. Setuju, karena jilbab dianggap sebagai sebuah simbol politis, simbol kultur, simbol simbol identitas, simbol agama ya. Nah, artinya banyak sekali makna yang sebetulnya bisa kita sematkan kepada hijab, ya, bukan cuma sekedar makna religi saja. Nah, mungkin kalau buat orang semacam saya yang ini tentu saya tentang, ya, tentu saya tentang bahwa jilbab atau kerudung dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap muslimah. Seorang muslimah kalau di barat konotasinya itu dianggap dia dipaksa untuk berjilbab, dia dipaksa oleh laki-laki dalam rumahnya, laki-laki dalam keluarganya, biasanya begitu anggapannya. Dan dia bukan orang perempuan yang punya pikiran sendiri biasanya. Nah, sampai pernah ada cerita, Bu, ya, saya pernah baca kisah di sebuah berita di Amerika. Ada seorang wajabah, seorang muslimah masih muda mengelamar pekerjaan di sebuah toko pakaian. Nah, berhubung dia pakai jilbab, dia nggak dapat pekerjaan itu. Padahal cuma jualan baju aja, ya, sebagai sales. Nah, dia nggak terima. Dia merasa bahwa dia nggak dapat kerjaan ini karena jilbabnya. Lalu kemudian dia nuntut ke pengadilan. Nah, kebetulan di Amerika itu orang tidak boleh didiskriminasi karena keyakinannya, karena agamanya. Orang harus diperlakukan setara, orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Akhirnya dia nuntut dan dibela oleh lawyer-lawyer atau pengacara-pengacara yang kebanyakan adalah non-muslim, malah nggak ada muslimnya, non-muslim yang bantuin dia. Dilalah malah menang,
dapat uang kompensasi sebesar 20.000 US dolar atau mungkin sekitar 350 juta lah sekarang, lumayan lah, apalagi zaman corona ya. Nah, jadi itu cerita-cerita yang menunjukkan bahwa banyak sekali makna yang disematkan kepada jilbab, bukan cuma sekedar sebagai sebuah identitas keagamaan. Di Indonesia juga sama. Ini dianggap dianggap simbol dari identitas kelompoknya. Kalau jilbabnya begini berarti orang NU atau orang Muhammadiyah, kalau jilbabnya begini berarti apalagi kelompok lainnya. Apalagi kalau pakai burqah tadi dibilangnya. Kalau burqah itu ikutan ISIS. Kalau ini ikutan apa? Ini kelompok yang lainnya. Jadi ada terlalu banyak muatan-muatan yang sangat tendensius menurut saya, yang terlalu banyak disematkan kepada jilbab, yang kemudian membuat kita menjadi saling menghujat satu sama lain. Nah, jadi kemudian juga ada pemahaman-pemahaman yang keliru yang sudah dijelaskan oleh Buya, ya, doktrinasi bahwa kalau tidak memakai jilbab maka bapaknya masuk neraka, kakaknya masuk neraka, kakak laki-lakinya, anaknya masuk neraka, suaminya masuk neraka. Nah, itu jadi padahal kan Buya juga menjelaskan dalam Islam itu dosa nggak bisa ditransfer kan Buya, masing-masing tanggung sendiri. Nah, jadi yang kemudian itu yang terlihat kalau di Indonesia bahwa ada banyak sekali cara pandang yang berbeda, ada simbolisme, jadi lebih ke arah simbolnya yang dilihat. Nah, sementara itu, ketika saya pergi ke beberapa negara di Timur Tengah, dan ini Buya juga karena sering sekali ke sana, pernah tinggal di sana, pasti juga mengalami bahwa yang namanya jilbab atau burqah itu kan lebih banyak adalah simbol daerahnya. Betul. Orang Imarati sama Saudiah pasti beda cara pakai jilbabnya. Kalau Imarati yang saya tahu biasanya mereka lebih anggun. Kalau orang Saudi berbeda lagi. Belum lagi yang pakai ada besi di ininya. Biasanya orang Badui di Saudi yang pakai itu. Nah, jadi ada banyak sekali sebetulnya dimensi kultural yang disematkan kepada pilihan berbusana. Masalahnya adalah orang kadang sering salah kaprah dan menganggap bahwa jilbab itu adalah sumber segala permasalahan. Tidak memakai jilbab adalah sumber segala permasalahan. Yang pertama, dia mengundang untuk dilecehkan. Yang kedua, dia mengundang bahkan yang paling ekstrim bisa diperkosa. Nah, ada kesalahan cara berpikir dalam melihat masalah itu, ya, kalau mengatakan jilbab adalah sumber segala masalah. Kenapa? Karena berdasarkan data, ternyata korban-korban pelecehan bukan cuma perempuan, tetapi juga banyak laki-laki. Bahkan data statistik dunia mengatakan bahwa 1 dari 6 anak laki-laki di dunia pernah mengalami pelecehan semasa hidupnya. Nah, jadi saya waktu baca itu saya juga kaget. Artinya, seperti yang dikatakan oleh Buya tadi, jilbab atau tidak jilbab itu di kepalanya, berdasarkan cara pandangnya. Kalau dia punya sikap dasar hormat kepada orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, maka bukan jilbabnya yang menentukan sikap hormatnya itu. Tapi memang dia dari awal sudah orang yang menghormati orang lain, punya nilai-nilai yang mulia yang seperti itu yang dipegangnya. Tetapi kalau memang dia sendiri pada dasarnya orang yang tidak dididik untuk hormat pada orang lain, memakai jilbab pun tidak menjadi halangan baginya untuk melecehkan orang lain. Nah, statistiknya menunjukkan juga bahwa perempuan yang berhijab tidak kemudian bebas dari pelecehan. Banyak juga perempuan yang berhijab menjadi korban perkosaan. Nah, jadi ada beberapa hal yang di sini yang menurut saya perlu kita luruskan, bahwa jilbab bukan cuma sekedar alat untuk bukan cuma sekedar ya, tapi jilbab bukanlah
simbolisme agama saja, tetapi dia punya makna khusus, makna lain, makna sosial, makna identitas simbolis dan lain sebagainya, ya. Dan itulah yang kemudian membentuk persepsi orang terhadap perempuan berjilbab atau tidak berjilbab. Nah, kalau saya pribadi sebagai orang yang berkerudung dengan cara saya merasa saya cukup menjaga kehormatan saya. Saya cukup merasa bahwa saya mengikuti ajaran agama, saya cukup merasa bahwa saya tidak menyimpang dari apapun. Nah, mungkin saya kalau boleh nanya nih Buya, jadi di sini saya jangan dianggap saya dianggap sebagai muridnya Buya aja nih, mau ngaji juga. Mungkin yang mau saya tanya itu kan sebetulnya definisi menutup kulit kita tadi seperti dikatakan oleh Buya kan juga yang saya baca juga berbeda-beda. Rasulullah SAW sendiri mengatakan kepada dua orang yang berbeda untuk menutup dirinya dengan batasan yang berbeda pula. Yeah. Kepada Sayyidah Fatimah binti Rasulullah, beliau mengatakan suruh nutupnya sampai segini aja, sampai sebatas siku. Tapi kepada Sayyidah Asmah binti Abu Bakar dibilang sampai pergelangan tangan. Nah, Imam Syafi'i juga berbeda definisinya antara qaul jadid sama qaul qadim, padahal seharusnya kalau hukum kan sama ya Bu ya. Nah, tapi kan ternyata kaidahnya tergantung makannya, tergantung zamannya, tergantung waktunya. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu ya, apalagi kemudian di satu sisi juga ada ulama yang mengatakan al-mar'atu kullu aurah. Ini apa bisa diterapkan di Indonesia, Bu ya? Kan nggak mungkin. Nggak ada dong nanti penyiar TV muslimah, karena suaranya pasti menjadi aurat. Tidak ada kemudian penyanyi yang menghibur kita dengan lagu-lagu religi, karena pasti suaranya juga dianggap aurat. Tidak ada perempuan jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota DPR, bahkan jadi ustazah di majelis taklim karena keluar rumah kemana-mana. Nah, mungkin ini yang mungkin kalau boleh kita berguru kepada Buya malam ini untuk bisa dapat penjelasan lebih lanjut Buya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Yani, jangan beranjak dulu, kita dengarkan penjelasan dari Buya ya. Kan mau ngaji. Ya, siap. Bangga. Istri saya itu keluar dari pekerjaannya di bank karena diharuskan buka jilbab. Itu pilihan dia. Saya sampai sekarang tidak pernah menyuruh istri saya pakai jilbab. Itu pilihan dia. Jadi rumusnya pemahaman kali keyakinan sama dengan public opinion. Kemudian lagi, ini saya ingin mengatakan bahwa antara hak dan kewajiban. Laki-laki manusia bukan? Perempuan manusia bukan? Manusia. Kewajibannya sama nggak? Sama. Laki-laki wajib salat, perempuan? Laki-laki wajib cari ilmu, perempuan wajib haji, laki-laki wajib zakat, perempuan wajib haji. Ketika kewajibannya sama, kenapa haknya berbeda? Nanti kita bicarakan. Dan kemudian saya 20 tahun di Timur Tengah dan di Eropa, saya tahu semua. Saya melihat bahwa perempuan di Eropa terhormat. Di sana tidak ada pelecehan tuh, yang dijiwitin bokongnya gitu, dikata-katanya, nggak ada, sopan sekali. Tetapi kenapa di negara-negara Islam yang katanya memuliakan perempuan, sepanjang jalan perempuan dilecehkan? Ini nanti akan kita bahas secara khusus kapan kita ketemu, kalau diseminarkan. Iya, kita mencari akar masalahnya apa. Kemudian persoalan jilbab identitas atau tidak. Kita ingat dulu Presiden Prancis Sarkozy itu melarang di sekolah-sekolah Perancis tidak boleh
menggunakan simbol-simbol agama. Artinya, karena di situ tidak ada kehangatan dalam pergaulan, ada pemisahan macam itu, maka pemerintah Prancis melarang anak sekolah menggunakan simbol-simbol agama. Termasuk di dalamnya tidak boleh pakai kalung salib. Yang Muslim tidak boleh pakai jilbab. Mungkin masih ingat ya, ini protes dunia Islam kepada Prancis. Kata Sarkozy mengatakan, kami tidak melarang jilbab. Yang kami larang bukan jilbab, bukan kalung salib. Simbol-simbol agama yang menyebabkan siswa tidak akrab. Lalu umat saya mengatakan bahwa jilbab itu bukan simbol tapi syariat. Itu mereka misalnya gitu. Ini. Kemudian lagi kita bicara jilbab. Sebetulnya pakaian jilbab kita tidak kenal di negeri kita ini. Nggak ada orang pakai jilbab tuh. Udung namanya itu. Ya. Sejak kapan jilbab? Sejak Imam Khomeini kembali dari perantauannya di Perancis, kembali menumbangkan Raja Pahlavi. Sejak itulah pakaian jilbab merebak kemana-mana. Sehingga di Indonesia zaman Orde Baru jilbab dilarang, ya kan? Sampai direkayasa, perempuan sudah pakai jilbab suruh nyopet terus dipoto, ya copet berjilbab. Begitu pembusukannya, anti jilbab. Nah setelah reformasi kita menjadi bebas memilih, tetapi ternyata akhirnya setelah ada pilihan sepertinya ada keinginan. Ini yang menjadi masalah yang tidak nyaman bagi saya ketika menyalahkan, saling menyalahkan bahwa kalau tidak pakai jilbab berarti bukan orang muslim, bukan muslimah dong. Nah itu makanya jadi akar masalahnya nanti kita bahas, kenapa harus pakai jilbab? Alasannya apa? Kalau alasan menutup aurat, tadi sudah kita bahas masalah aurat. Bahwa saya lebih menghormati perempuan bukan karena dia berjilbab, tapi moral yang dia tampilkan. Itu yang saya katakan. Oke. Makasih saya kira. Ya. Gimana Mbak Yani, tanggapan Buya tadi sudah cukup jelas ya? Atau mau menambahkan barangkali atau menyanggah? Enggak, sangat jelas sekali ya. Memang sama pandangannya. Dan yang seperti dikatakan oleh Buya, tadi Buya ngambil contoh di Prancis itu memang menarik. Bahwa di sana dia punya konsep yang berbeda dengan kita. Kalau di sana kita Pancasila, di sana namanya konsepnya adalah laicite. Laicite itu kalau diterjemahkan mungkin sekularisme. Ada pemisahan antara negara dan agama. Dan pemisahan itu terjadi karena pada zaman dulu yang namanya negara yang diwakili oleh monarki atau kerajaan berantem sama agama, kelompok agama yang dalam hal ini adalah kelompok Kristen Katolik Roma. Nah, dua-duanya punya kekuatan yang seimbang. Makanya kalau kita ke Perancis, Buya kan juga pasti tahu di sana bangunan-bangunan besar itu kalau nggak istana, ya gereja, bangunan-bangunan megah. Karena itu yang kekuatan, menunjukkan kekuatan dari kedua kelompok ini. Kerajaan punya uang gede banyak sekali, pasukan juga banyak. Katolik Roma dalam hal ini Vatikan pada waktu itu juga punya uang banyak, sampai sekarang uangnya masih banyak, dan punya pasukan juga. Akhirnya perang mulu, saking banyaknya korban, bosen lah. Bosen, akhirnya kemudian diambil kesimpulan, udah deh, nggak usah pakai agama-agamaan lagi di ruang publik. Ditaruh aja di ruang pribadi. Nah, ketika agama ditaruh di ruang pribadi, tidak boleh ditunjukkan ke ruang publik. Mereka mengatakan bahwa ya ini untuk menjadi terdiskriminasi kan Bu ya. Betul. Semua pemeluk agama tidak bisa mengekspresikan ekspresi agamanya. Yang Muslim kalau mau jadi misalnya jadi bidan atau jadi guru di sekolah-sekolah publik, dia harus copot, yang Muslimah harus copot jilbabnya. Yang Kristen Katolik kalau dia pakai salib jadi dokter di rumah sakit, maka dia harus copot salibnya. Yang Yahudi juga harus copot kipanya, looknya, ya kan?
Nah, kalau cuma sekedar tampilan fisik, mungkin sebagian orang masih bisa ngakalin. Perempuan muslimah di Prancis tampil dengan mode fashion. Rambut tetap tertutup tapi gayanya beda-beda. Bisa pakai topi, bisa pakai segala macam lah. Beda, bisa pakai baret dan lain sebagainya. Nah, yang jadi korban banyak sebetulnya malah justru adalah anak-anak Yahudi. Kenapa? Karena anak-anak Yahudi itu, karena di Prancis itu ulangan atau ujian, hari ujiannya adalah hari Sabtu. Hari Sabtu buat orang Yahudi adalah hari Sabat, hari suci mereka, di mana mereka harusnya di rumah aja zikir doang, nggak ngapa-ngapain, zikir ala mereka, nggak melakukan tindakan apa-apa, berdiam diri, nyalain listrik nggak bisa, main HP yang mana boleh, jalan keluar aja nggak boleh. Ini anaknya harus diantar ke sekolah, anaknya harus belajar, nyalain mobil, kunci mobil dan lain sebagainya. Pada protes semua nuntut ke pemerintah agar hari untuk anak-anak Yahudi dibebaskan dan boleh ngambil ulangan hari berbeda, ngambil ujiannya harinya berbeda. Kalah di pengadilan karena pemerintah mengatakan nggak bisa. Pokoknya kalau urusan agama, urusan lu. Kalau mau ikut aturan kita begini. Nah, ini kadang-kadang saya sering sekali bicara soal ini, terutama kepada anak-anak muda, untuk menunjukkan bahwa kita ini kadang-kadang kufur nikmat, Buya. Kita tidak mensyukuri kondisi di Indonesia. Demokrasi kita yang berdasarkan Pancasila justru memastikan bahwa pemerintah justru memfasilitasi umat beragama untuk bisa beribadah dengan baik. Gubernur datang ke Maulidan, Presiden hadir ke Isra Mi'raj, Bupati bangunin gereja, orang mau sholat Jumat sampai meluber ke jalan-jalan boleh-boleh aja. Nah, apalagi kalau hari raya agama, agamanya apapun, semuanya ikut libur. Natal kita libur, Nyepi kita libur, semuanya libur. Nah, ini nikmat yang kadang-kadang tidak kita syukuri, bangsa Indonesia tidak mensyukuri karena nggak pernah tahu bahwa di negara lain justru menjadi orang beragama itu susahnya setengah mati. Mau sholat saja, kalau dia adalah direktur tingkatannya sudah tinggi, orang paling senior di departemennya, kantornya gede banget, tapi mau sholat duhur nggak bisa di kantornya, harus keluar pulang atau nyari masjid terdekat. Padahal masjid terdekat di kota Paris masih ada Le Grand Mosquée. Le Grand Mosquée itu adalah sebuah masjid yang dibangun oleh pemerintah Prancis untuk menghargai prajurit Aljazair yang telah tewas untuk membantu Prancis. Dibikinin masjid. Nah, tapi cuma satu. Bayangin, udah direktur, kalau di sini mah enak aja sholat di ruangannya, di sana tidak bisa. Ini kadang-kadang nikmat yang tidak pernah kita syukuri, Bu ya. Jadi saya senang sekali Bu ya ngambil contoh Prancis itu cocok banget sama saya pelajari Udah sejalan banget deh. Malam ini kita berbagi kebahagiaan. Alhamdulillah kalau ini bahagia malam ini sama kami. Kemudian saya ingin, karena ini sampai jam 10 ya Pak, sudah sangat sibuk Pak Jani, jadi pada akhirnya saya ingin mengatakan begini. Saya punya definisi yang berbeda tentang sekulerisme itu. Mohon maaf. Bagi saya sekulerisme itu adalah bukan pemisahan agama dari negara, tetapi mengamankan agama dari intervensi politik dan kepentingan. Mengamankan negara. Karena bagaimanapun kita belajar sejarah bahwa umat yang pertama kali melakukan sekularisasi adalah umat Islam. Kapan itu terjadi? Ketika agama dijadikan alat untuk melakukan tindakan-tindakan kediktatoran sang raja. Kalau sudah kata Tuhan tidak boleh dibantah. Nah, akhirnya ketika raja itu ideologinya Mu'tazilah, rakyatnya dipaksa harus Mu'tazilah. Ketika rajanya itu ahli sunnah, rajanya dipaksa oleh ahli sunnah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika rajanya itu adalah ahli sunnah, orang Mu'tazilah dibantai. Di kota Irbil, seorang Syekh Jaham namanya, pemimpin Mu'tazilah di Irak pada waktu itu,
Sang Raja khutbah Idul Adha yang isinya bahwa, wahai rakyatku, setelah saya selesai khutbah silakan binatang-binatang ternak yang akan dijadikan korban boleh dipotong. Saya juga hari ini Idul Adha punya korban khusus, kepalanya Syekh Jaham Mu'tazilah. Turun dari mimbar, dikewer kepalanya, dipotong di tengah lapangan, ditindas Mu'tazilah. Korbannya sekitar 10.000 kaum rasionalis pada waktu itu. Kemudian ketika yang jadi raja Mu'tazilah, ahli sunnah juga ditindas. Kasus yang diangkat tentang interogasinya seputar Al-Quran itu makhluk atau ghairu makhluk. Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Mu'tazilah mengatakan Quran makhluk, ahli sunnah bukan makhluk. Termasuk Imam Syafi'i diinterogasi, Abu Hanifah juga dipenjara sampai mati, diracun di penjara. Imam Hambali juga dicambuk di tengah lapangan. Orang-orang besar itu dicambuk oleh Mu'tazilah. Hanya Imam Syafi'i itu selamat karena dia cerdas. Ketika ditanya raja, wahai Syafi'i, Quran itu makhluk atau bukan? Imam Syafi'i cerdas dia nih. Kalau bilang makhluk dia selamat ya. Tapi kan nanti di akhirat dia kena hukumannya. Kalau bilang bukan makhluk di akhirat selamat, tapi dia di penjara juga nantinya. Jadi dia menjawab dengan mengacungkan 4 jarinya ini. Pertama menunjuk jari kelingking, ya Amirul Mukminin, inna Taurata wal Injil wal Zabur, ya kan, wal Quran hadhihi kulluha makhluqah. Ini semuanya makhluk katanya. Dari ini adalah makhluk. Selamat dia. Ya itu. Jadi artinya betapa agama menjadi, setiap negara yang mengklaim dasarnya agama selalu diktator. Oleh karena itulah gerakan pertama sekulerisme dalam Islam adalah pemisahan kekuasaan. Para ulama menuntut raja itu goblok, tidak ngerti agama, lu ngurusin politik saja, agama urusan kami. Maka terjadi 2 institusi yang sangat besar, yaitu ulama dan umara. Sampai sekarang kita pakai istilah umara, bukan dipisahkan, bukan. Institusi yang berbeda, ulama ngurusin agama, umara ngurusin politik, seperti itu. Nah, jadi ini banyak yang menarik. Nanti kapan-kapan kita akan mengundang Pak Yeni, kita diskusikan tentang mendefinisikan sekulerisme. Yang kedua, menjawab pertanyaan kenapa perempuan di negara-negara Islam terlalu sangat dilecehkan. Kenapa? Itu kita bahas nanti. Terima kasih. Siap ya Pak Yeni ya. Amat Bu ya, sekali saya tunggu Bu ya. Nanti setelah corona selesai, Pak. Setelah corona selesai kita tunggu Mbak Yeni. Jangan kelamaan Bu ya. Siap, nanti kita tunggu Mbak Yeni, kita jadwalkan. Nanti bisa kita langsung ketemu dan kita langsung bahas secara langsung, dan kayaknya tidak cukup untuk 2 jam, bisa 5 jam nanti Mbak Yeni ya. Betul sekali. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Pak Profesor Budi. Pak Prof. Rektor. Ya, beliau Rektor ITK Institut Teknologi Kalimantan. Oh. Ya, Pak Prof. Selamat malam. Ya, selamat malam. Mangga silakan, barangkali ada pertanyaan ke Buya atau ke Mbak Yeni, mangga. Ya, terima kasih untuk Haslimina. Selamat malam Buya Syakur dan selamat malam Mbak Yeni. Salam kenal. Salam ya. Selamat malam. Saya Budi Santoso. Aslinya dosen IPS tapi ditugaskan untuk jadi rektor di ITK. Jadi saya harus wirawiri Surabaya Balikpapan, bekerja di 2 tempat. Saya suka pengajiannya Buya Syakur karena pembahasannya itu sangat menyeluruh, kemudian tidak langsung menghakimi hal-hal haram gitu ya. Seperti tadi membahas aurat tapi dengan cara yang sangat menurut saya ilmiah ya. Dilihat ayat-ayatnya kemudian dibahas dari sisi fisik, dari sisi moral gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi bahwa aurat itu sebenarnya masalah moral, bukan masalah
menutup kulit ya, karena walaupun kulit ditutup, kalau gerakannya merangsang atau walaupun pakaiannya tidak ketat tetapi suaranya membuat orang tergoda, itu ya aurat gitu ya. Saya jadi ingat ini saat upacara wisuda di ITK di Balikpapan, itu beberapa mahasiswi dan mahasiswa tidak mau salaman dengan rektor dan dengan wakil rektornya perempuan, rektornya kan laki-laki. Beberapa mahasiswa nggak mau salaman dengan ibu wakil rektor, kemudian beberapa mahasiswi tidak mau salaman dengan saya gitu ya. Saya itu kaget, sebegitukah bahayanya seseorang salaman di upacara resmi gitu ya, untuk sekedar memberikan selamat dari pihak rektor dan mengucapkan terima kasih dari pihak mahasiswa kepada pimpinan gitu ya, kan intinya seperti itu. Seperti tadi Buya cerita, ada santri perempuan wajahnya menghadap ke arah yang lain gitu ya. Jadi mengutamakan satu ajaran tetapi melupakan akhlak, melupakan adab, sopan santun gitu. Saya itu kaget. Apa harus Pak salahnya menghormati seorang rektor? Walaupun saya tidak ingin dihormati, tapi itu kan budaya kita ya, bahwa ketika kita selesai menuntut ilmu kita mengucapkan terima kasih, itu kan budaya kita. Itu saya termasuk kaget. Kemudian kebetulan di sebelahnya ITK itu ada pesantren NU, ya, pesantren NU. Ketuanya itu kita undang ke wisuda itu. Kemudian beliau juga ketika ketemu saya kaget, loh kok begitu mahasiswa ITK gitu ya. Menghormati guru itu adalah sopan santun, itu kalau di NU kewajiban, kalau perlu malah cium tangan katanya gitu ya. Saya jadi merasa, oh ya sikap saya bukan sikap yang aneh, karena ketika saya kecil dulu atau ketika saya dulu kuliah di ITB tahun 87 sampai 92 itu yang namanya wisuda ya semua salaman sama dekan sama rektor ya, nggak ada menolak gara-gara itu suatu dosa atau haram begitu ya. Itu. Nah, kembali lagi ke aurat ya. Saya membayangkan begini, ketika manusia belum mampu membuat kain, ya, ketika manusia belum mampu membuat kain, bagaimana orang menutup aurat? Mencari daun, mencari kulit binatang gitu ya. Apakah ketika itu Tuhan memerintahkan manusia untuk menutup aurat? Saya kira nggak ada ya. Ketika itu agama belum turun ya. Tapi kemudian karena kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan pemikiran manusia, kemudian manusia pengen badannya nyaman, dia menutup biar nggak dingin, biar nggak panas gitu ya. Jadi awalnya orang berpakaian kan untuk kenyamanan ya, bukan untuk menutup aurat, tapi untuk kenyamanan, karena mungkin merasa dingin, merasa panas, dia membuat pakaian dari daun, dari kulit binatang gitu ya. Sampai akhirnya manusia bisa membuat kain, bisa menjahit gitu ya. Nah, apakah ketika Tuhan menurunkan perintah menutup aurat itu Tuhan tahu bahwa manusia sudah bisa bikin kain? Apakah Tuhan tahu gara-gara manusia sudah bisa menjahit kemudian diturunkan perintah supaya menutup aurat gitu ya? Saya kok, apakah Tuhan menurunkan ayat atau firman itu melihat kondisi di bumi, atau Tuhan itu independen gitu, maunya Tuhan menurunkan ayat gitu ya. Saya kadang-kadang berpikir gitu. Makanya debat mengenai aurat itu yang mana itu nggak akan pernah berakhir, karena sebenarnya itu menurut saya adalah persoalan budaya. Bagi orang Eropa berpakaian seperti itu tidak mengundang nafsu atau apa gitu ya. Saya yang besar sejak tahun 70 melihat teman-teman SMA saya pakai rok pendek, itu hal yang biasa. Sebelum tahun 2000 teman-teman kuliah saya yang pakai kerudung paling 1 orang 2 orang, dan itu yang tidak pakai kerudung itu juga biasa gitu. Jadi, waktu itu saya pernah datang ke seorang kiai di Bentul Merisi, Surabaya. Pak Kiai cerita, kemarin ada mahasiswa ITS tes di BNI, dia diterima kalau kerudungnya dibuka. Terus kata Pak Kiai, ya bukaan wae Mbak, buka saja kerudungmu.
soal hati, bukan soal kamu nutup rambutmu gitu kata Pak Kiai waktu itu. Itu terjadi kira-kira tahun 96-97 ketika reformasi belum ada. Kalau Kiai itu ngomong sekarang, saya pikir reaksinya akan sangat berbeda. Ya, jadi saya melihat loh, berarti kerudung ini masalah budaya, karena sejak Wali Songo datang ke Indonesia sampai tahun 2000-an itu kakak perempuan saya, ibu saya, nenek saya itu nggak ada yang pakai kerudung gitu ya. Tapi begitu tahun 2000 ke sini trennya berubah. Nah, jadi ketika kita bicara aurat, akhirnya kita mesti bicara soal kerudung. Dan ternyata persepsi orang, interpretasi orang terhadap ayat itu berkembang ya. Dulu begini, sekarang begini gitu ya. Nah, yang sulit dipahami kadang kalau kita ngomong begini itu terus marah-marah, terus menuduh ini begini. Nah, diskusi kita tadi dengan Buya Sakur dengan Mbak Yeni tadi, menurut saya diskusi yang langka. Orang membicarakan mengenai kerudung yang terbuka, yang dengan guyon itu, jadi kita justru mendapat manfaatnya gitu ya, tidak dengan cara menghakimi atau dengan marah-marah yang nggak pakai kerudung itu begini, yang kerudungnya kurang ini tuh masuk neraka. Itu diskusi-diskusi yang selama ini berkembang sangat intens di media sosial. Jadi setiap kali ngomong tentang kerudung selalu berakhir dengan mencaci maki. Saya mikir kalau begini caranya Indonesia itu nggak akan maju. Indonesia nggak akan maju. Saya pernah baca buku 800 ayat di Quran ngomong tentang fenomena alam yang mestinya ditindaklanjuti oleh para ilmuwan, dan hanya sekitar 160 ayat ngomong tentang fikih. Tetapi ratusan tahun ulama Islam itu ngomong tentang fikih terus. Iya, jarang kiai seperti Buya Sakur ini meninjau sesuatu dari ilmu pengetahuan, itu jarang. Selalu ngomongnya hitam putih, haram halal, surga neraka. Buya Sakur nggak pernah ngomong neraka. Saya ini saya dengar dulu ada ketua Muhammadiyah ya, 80-an itu yang tidak pernah ngomong tentang neraka, dia ngomong tentang yang kebaikan-kebaikan saja. Karena kalau ngomong neraka kok kesannya Tuhan itu sangat kejam gitu ya. Nah, jadi itu tadi ratusan tahun kita selalu ngomong fikih dan nggak ada habisnya. Habisnya selalu kita menyalahkan pihak lain yang tidak sejalan dengan fikih yang kita anut. Nah, jadi saya senang yang saya ingat, jadi aurat itu masalah moral, bukan masalah kulit. Gitu ya. Jadi ditutupi seperti apa, kalau pikirannya ngeres, ya dia akan tetap ngeres. Saya kira tanggapan saya seperti itu. Jadi saya berterima kasih tadi banyak sekali ilmu dari. Mangga dipersilakan Buya dulu. Saya pernah hidup di Amerika 8 tahun dan saya mengalami bagaimana hidup di negara sekuler yang tadi dijelaskan oleh Buya Sakur mestinya adalah bukan pemisahan tetapi mengamankan ya. Betul. Kalau saya melihat di Amerika itu agama diserahkan pada warganya. Jadi negara melihat warganya itu sebagai orang yang sudah dewasa. Jadi tidak perlu diatur-atur, tidak perlu campur tangani gitu ya. Tapi ketika agama itu mengganggu ketertiban, negara akan hadir. Saya kira praktek-praktek seperti itu mungkin perlu ditiru ya. Jadi negara jangan terlalu ikut campur tangan. Dewasa. Jadi kalau di Amerika kita bangun masjid ya harus bayar listrik seperti rumah, bayar air seperti rumah. Jadi akhirnya jamaah masjid itu tahu maknanya hemat, tahu maknanya efisiensi gitu ya. Kalau di sini karena dapat tarif khusus, semua dibayar dengan infak, akhirnya nggak ada orang di masjid AC tetap nyala, kipas tetap nyala, tidak tahu makna hemat air, hemat listrik itu nggak tahu. Jadi sekularisme di satu sisi saya kira ada positifnya juga ya, membuat umat jadi dewasa gitu ya, tidak terus didulang disuapin oleh negara. Saya kira begitu. Terima kasih. Buya Sakur, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Profesor, Mbak Yani. Ini sebetulnya begini. Tadi kan pakaiannya dari kulit, memang betul sih. Waktu itu kan belum ada tinta, belum ada pulpen, belum ada mesin tik, belum ada apa-apa kok.
ya, masih sebagai jitang atau gypsy ya, berpindah-pindah, nomaden ya. Dulu orang-orang Arab itu di Jazirah Arab itu, baik laki perempuan itu belum kenal pakai celana dalam tuh. Sejak kapan perempuan pakai dalam? Ceritanya begini, ada seorang pedagang Persia perempuan ya, sedang naik onta, ontanya terkilir di pasar tuh sampai dia terjatuh, terlentang. Nah, orang Arab tuh menutup mata, barangkali terbuka auratnya. Ternyata tidak, pakai celana dalam. Itu baru pertama kali pengenalan orang Arab tentang celana dalam, karena ada perempuan Persia terjatuh, ternyata sih terbuka. Lalu akhirnya mereka cerita kepada Rasulullah, Rasulullah kemarin ada perempuan Persia jatuh terlentang, ternyata tertutup, ada pakaian dalamnya gitu. Rasulullah terkagum, lalu beliau mengatakan barakallah al-mutasarwilat. Semoga Allah memberkahi perempuan-perempuan yang pakai celana. Tetapi persoalannya, saya kira mungkin pada waktu itu celana dalamnya nggak pakai kulit dong. Tentu dibuat dari bahan yang lebih lembut. Ya, kalau pakai kulit lecet semua dong Pak. Ya, jadi begini. Ini mumpung ada Pak Jenny, saya ingin mengatakan bahwa setelah Nabi meninggal dunia itu terjadi arus besar ideologi yang mengelola peradaban Islam ini, yang disebut dengan Harakah Syu'ubiyah, gerakan rasialisme dari Persia, dari Turki dan dari Romawi, akan munculnya negara baru ini. Terjadilah di situ distorsi dalam penyusunan sejarah Islam itu sendiri dan kodifikasi hukum Islam itu sendiri. Ya, tidak bisa dibohongi. Sampai korbannya itu khulafa, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya, itu semuanya banjir darah. Abu Bakar mati diracun, Umar mati ditusuk, Utsman mati dibacok, Ali mati digebugin, dan anaknya mati disembelih, istrinya mati digencet. Kenapa? Ada konspirasi internasional waktu itu. Karena bagaimanapun Persia itu 2000 tahun sebelum Muhammad sudah punya negara besar di sana itu. Sampai mereka merebut ilmu pengetahuan, sampai sekarang ilmu pengetahuan Islam sendiri itu semua rata-rata orang Persia. Nah, disinilah makanya saya ingin mengatakan untuk seorang perempuan yang bisa diagenda untuk perjuangan gender atau feminis lah kalau di Indonesia ini, bahwa ketokohan Khadijah disembunyikan. Padahal penyandang dana perjuangan Nabi adalah tidak diceritakan, ditutup. Saya ingin bocorkan sedikit saja Pak Yani. Banyak juga nggak apa-apa Bu ya. Banyak juga nggak apa-apa. Iya. Kenapa Nabi Muhammad bersama Khadijah tidak berpoligami? Apakah saking setianya atau ada faktor X yang lain? Kita punya indikator. Ketika Nabi Muhammad itu mendapat wahyu, dikonsultasikannya bukan kepada orang-orang Arab penyembah berhala, dukun-dukun kepet, orang sakti, tidak, tapi konsultasinya dengan seorang pendeta namanya Waraqah bin Naufal. Kenapa urusan wahyu Nabi dikonsultasikannya dengan seorang pendeta Nasrani? Lebih yakin kebenarannya Nasrani. Jadi apakah Nabi tidak berpoligami itu karena setianya, atau memang aturan agamanya Khadijah yang tidak mengizinkan? Ini persoalannya. Ini disembunyikan. Ini untung kita ada Pak Inang dari Bandung, itu bergabung dengan Prima TV ini. Dia adalah ketua Asosiasi Antropolog Indonesia Pemda Jawa Barat. Jadi nanti kita kolaborasi dengan beliau
ya, dia yang tahu ilmu antropologinya, kalau saya kan gado-gado. Ya. Nah itu kira-kira. Jadi sampai sekarang saya tetap tidak masuk akal seorang pengusaha seperti Khadijah. Mana mungkin tidak bertemu dengan lelaki? Mungkin nggak ngasih faktur dari lubang? Ya pasti ketemu dong. Pengusaha dia itu importer dan eksportir. Kalau musim panas dia menjual rempah ke Syam, kalau musim dingin dia menjual tekstil ya, bahan-bahan paket sutra ke Habasyah. Seorang pengusaha importer eksportir yang kalibernya mungkin paling ini, tidak mungkin dia bertatap muka tidak bergaul dengan lelaki. Jadi artinya jadi isu perempuan ini adalah satu proses pertarungan budaya pada waktu itu. Ya, jadi kemudian persoalan jabatan tangan, saya selalu berjabat tangan dengan siapapun. Saya yang punya standar. Kalau perempuannya cantik, jelita dan seksi, saya tahu diri. Saya bilang pangapunten kula. Tapi kalau orang-orang perempuan yang sudah sepuh-sepuh udah gak ada masalah lah. Nah, dari sikap saya bersalaman perempuan juga saya disoroti oleh para ulama di wilayah 3 ini. Pakai satu jorok katanya. Salaman gap-gap baik. Ya. Saya tidak mau berdebat dengan mereka. Tapi saya dengan dalil budaya sajalah. Saya sudah bilang pangapunten, tetapi perempuan itu sudah nyelonong tangannya. Etis enggak? Saya tolak. Sakit hati enggak? Bayangkan. Iya kan? Ya sudah saya terima. Ya tapi kan dosa. Oke deh kalau seandainya Anda memaksa saya harus meyakini dosa bersama perempuan. Oke. Saya tidak mau berdebat sih. Oke dosa. Tetapi saya kan menggembirakan orang. Orang itu merasa bangga sudah salaman sama Buya. Ya kan gitu. Nah, saya dapat dosa bersalaman dengan perempuan 10 poin, tapi saya dapat pahala 100 poin. Jadi dikurangi 10 poin ini untuk berdosa saya untung berapa Pak Profesor? Untuk 100 poin saya menggembirakan orang. Jadi bagi saya bahwa faktor menggembirakan orang itu merupakan hal yang sangat menjadi standar di kami. Coba belajarlah, karena bagaimanapun puncak kebahagiaan kita adalah terletak pada saat kita bisa membahagiakan orang lain. Oleh karena itu nanti kapan-kapan mestinya bisa kumpul nih Pak Profesor, Pak Yani di pondok ini kita bahas masalah-masalah isu-isu nasional supaya meredakan pertengkaran antara kita. Dan Boima TV itu visi dan misinya berbagi kebahagiaan dan menghindari pertengkaran di antara kita. Terima kasih. Amin, terima kasih. Baik, Mbak Yeni, mangga dipersilahkan untuk memberikan tanggapan apa yang tadi juga disampaikan oleh Profesor dan Buya tadi. Iya. Jadi saya mungkin berangkat dari pengalaman saya sendiri aja Bu ya, menyangkut soal salaman ini ya. Iya. Kalau dalam berbagai pengalaman saya ke banyak negara Timur Tengah, ada yang salaman, ada yang nangkupin tangan aja nggak salaman. Ya, laki-laki juga begitu. Jadi tergantung konteksnya saya rasa dan tergantung pemahaman orangnya. Bahkan kalau yang mungkin yang paling menonjol ya bagi saya pengalaman pribadi itu adalah ketika saya salaman dengan Khadimul Haramain, Raja Salman bin Abdul Aziz. Beliau yang salaman, yang mengulurkan tangan. Nah, ini kurang apa? Ini kan simbol Islam. Betul. Ternyata beliau salaman tuh nggak masalah. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, saya juga dulu pernah baca kalau nggak salah, mungkin di sini Buya mungkin bisa lebih mengelaborasi lagi. Kalau nggak salah soal konsep salaman itu Imam Yusuf Qaradawi sendiri pernah nulis gitu, tapi saya lupa ingat. Jadi ada dua pendapat yang berbeda dalam hal ini, dan beliau mengambil dari dua pandangan yang didasarkan kepada narasi dari Siti Aisyah yang mengatakan Nabi Muhammad SAW nggak pernah salaman,
Tapi ada juga riwayat yang dikatakan oleh Atiyah Al-Ansariyah yang mengatakan Nabi salaman waktu ngambil sumpahnya. Banyak wanita-wanita muslimah, Nabi mengulurkan tangannya. Iya. Nah, jadi di situ disimpulkan bahwa ada perbedaan opini kalau persoalan salaman ini sendiri. Nah, sama seperti jilbab, sama seperti hijab, ada yang mengatakan harus berjilbab dengan cara definisi tertentu, ada yang tidak, ada yang cukup dengan berpakaian sepantasnya. Nah, karena itulah Buya mungkin juga mengalami kalau banyak negara-negara Timur Tengah, di Kuwait, di Qatar, kadang-kadang saya sama wanita-wanita muslimah di sana yang pakai kerudung cuma saya. Padahal acara resmi pejabatnya banyak yang tidak pakai jilbab, ya pakai rok aja biasa. Nah, tapi kalau negara seperti Oman, ya, di Oman salaman biasa. Kemarin saya baru pulang tahun lalu dari Oman, salaman semua dengan menterinya, dengan siapapun semua salaman. Tapi bajunya, nah, empat yang menyikapi persoalan salaman itu. Salaman sendiri kalau saya kembalikan kepada orangnya. Kalau saya nggak masalah, sama seperti Buya juga. Apa? Berhenti? Oh, sinyalnya habis. Ingin mendapatkan barokah dengan bersalaman itu. Amin. Tapi kalau yang ganteng, ya jelas mungkin agak nahan diri. Apalagi kalau suami ada di samping kan nggak mungkin. Gitu, ya. Nah, jadi tapi kalau dalam suasana profesional di mana tidak bersalaman dianggap bisa menyinggung perasaan, kalau saya ini pribadi, atau menunjukkan bahwa kita tidak profesional, maka saya akan bersalaman seperti biasa saja. Jadi mungkin itu kalau dari sudut pandang saya, bahwa salaman sama juga seperti batasan menutup aurat. Itu banyak gitu, mukhtalifah. Ininya berbeda-beda cara pandangnya. Kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih. Begini, ketika saya bersalaman dengan perempuan siapapun, yang tahu persis saya menikmatinya atau tidak, saya yang tahu. Siapapun tidak tahu. Makanya ketika yang datang itu cantik jelita dan seksi, saya menjaga diri. Kalau yang tahu hati saya, takut barangkali saya menikmatinya kelembutan tangan itu. Tetapi ketika saya tidak punya, ya saya tahu juga. Paling-paling salamannya astagfirullah. Saya tahu kok. Ya, jujur saja ini, saya juga laki-laki Bu ya. Gitu. Ada rasa senang kan begitu. Makanya saya yang menjaga diri. Moral itu yang menjaga diri itu sendiri. Ya. Kemudian bersalaman ini memang sebetulnya masalahnya masalah budaya ya. Orang Jepang itu dengan menunduk, iya kan? Orang Cina dengan menggoyang tangannya. Orang Eropa berjabat tangan dengan bikin. Kita juga ada pangapunten kula, itu ada sebetulnya. Dan ini kita pakai buat kasus corona ini. Salaman dulu jawabannya. Nah gitu. Jadi artinya kita standar moral itu, jadi artinya kita namanya makam muraqabah. Kita tuh mengontrol sendiri. Ya. Jadi kita jangan terbaku dengan hukum-hukum fikih. Sebab hukum fikih ini begini. Jadi cerita Qardawi dan hadis-hadis begini Bu, dalam pertengkaran antara fuqaha ketika melakukan istinbat hukum itu kadang-kadang mereka jorok. Kalau sudah mentok-mentok dadak bikin hadis Bu. Dadak bikin hadis. Ya. Sehingga terjadi pendapat berbeda, hadisnya berbeda. Sangat kontradiksi, paradoks, hadis-hadis yang paradoks itu banyak. Jadi itulah makanya kita mesti mewaspadai bahwa oleh karena saking joroknya, terlalu banyaknya bikin hadis. Untung saja ada Imam Bukhari yang seorang yang hebat lah mungkin, ya dia koreksi semuanya
dari 600.000 hadis itu dikoreksi oleh beliau, yang lolos hanya 14.000. Berarti berapa banyak mereka bikin hadis? Yaitu 586.000 hadis yang ditolak. Artinya betapa suburnya mereka membuat hadis. Oleh karena itu, masalah fikih kita tetapkan saja bahwa fikih itu adalah dzanniyus tsubut, hanya dugaan kebenarannya. Kalau Al-Quran namanya qat'iyyus tsubut. Jadi artinya bahwa ketika mereka menyusun fikih itu ada dua hal seperti tadi juga, subjektivitas dan relativitas. Maka kita selalu berbeda. Makanya kita perlu ke depan supaya umat Islam jangan bertengkar terus. Cobalah kita jelaskan kepada mereka pluralisme itu jangan diharamkan. Ini MUI fatwanya mengharamkan. Pluralisme itu adalah satu perjuangan, pergulatan antar berbagai kepentingan dalam masyarakat untuk membuat satu common society. Kita bisa hidup berdampingan dengan ideologi kepentingan agama yang berbeda. Begitu indahnya diharamkan. Ini dasar dari mana? Saya kira mereka mendefinisikan sendiri pluralisme itu artinya ke masjid bareng-bareng, nggak ke gereja bareng-bareng, dikirain seperti itu. Padahal common society yang dibangun oleh pluralisme itu adalah pertarungan panjang sesungguhnya. Terima kasih, begitu aja. Oke. Terima kasih Bu ya. Mbak Yeni gimana tanggapannya? Kayak tambah cocok nih nanti. Cocok banget ini sih. Orang tidak memahami bahwa justru pluralisme itu anang-wenangan yang menggunakan agama. Kalau kita di Indonesia dalam sejarahnya, mungkin kalau yang muda-muda nggak pernah ngalamin Bu ya, di mana pemerintah mengikuti bukan mazhab ya, tapi pandangan dari kelompok tertentu sehingga mendiskriminasi kelompok lainnya. Dalam hal ini adalah soal agama, pendekatan beragama. Jadi kalau yang muda-muda sekarang nggak pernah ngalamin bagaimana dulu kalau berbeda dengan interpretasi pemerintah, maka kemudian bisa dianggap melawan. Termasuk dalam hal ini soal interpretasi agama. Jadi Gus Dur pernah cerita, dulu ada zaman Orde Baru, kan zaman Orde Baru itu NU banyak dikesampingkan. Ini memang buka-bukaan lah. Nah, padahal pemerintah ketika akan menetapkan, karena kita sudah mau masuk Syawal, Idul Fitri biasanya dengan memakai acuan kelompok yang non-NU. Nah, NU karena cara melihat bulan Syawal itu berbeda, ya. Nah, sering berbeda dengan pemerintah. Pemerintah Syawalnya misalnya Jumat, NU baru Sabtunya, ya, karena belum lihat hilal. Nah, suatu hari ada orang Madura, ini ceritanya Gus Dur. Ada orang Madura mau sholat. Nah, sholatnya beda, pemerintah sudah Idul Fitri kemarin, sudah sikap resmi pemerintah. Lalu kemudian NU baru besoknya. Ini mau sholat di lapangan rame-rame. Tentu karena dianggap tidak mengikuti aturan pemerintah, tidak mengikuti definisi pemerintah bahwa penetapan hari raya Lebaran itu pada hari Jumat, maka dianggap dia berbeda. Pada saat itu semua yang berbeda dari pemerintah kan nggak boleh. Nah, mau sholat di lapangan, dimarahinlah sama Koramil. Bubar, nggak boleh sholat. Idul Fitrinya udah lewat kemarin, ini nggak boleh sembahyang lagi, udah bubar. Gitu. Untung ini orang Madura Bu ya. Orang Madura jadi dia ngelarang. Sampean ini bagaimana katanya? Orang nggak sembahyang nggak dilarang. Sampean ini PKI katanya. Jadi dibuat bercanda seperti itu, ya.
Nah, tapi artinya bahwa ketika atas semua hal, ya semua tidak boleh berbeda dengan negara, itu menjadi berbahaya. Karena umat yang berbeda interpretasi agamanya dari yang dianut oleh negara, kemudian akan menjadi terdiskriminasi. Nah, pluralisme ini kan sebetulnya menjamin bahwa semua orang bebas, Ya. punya interpretasi, mau sholatnya ini ikuti saja, tapi begitu negara punya sikap berbeda, begitu tidak ada pluralisme hanya negara, ya sudah, maka banyak orang yang bisa menjadi korban didiskriminasi. Jadi saya setuju sekali dengan pandangan Buya bahwa pluralisme itu justru adalah tameng kita untuk itu dihargai dan tetap akan dijaga. Dan umatnya bukan cuma umat muslim, umat non muslim, umat muslim dan non muslim, tetapi antara sesama muslim sendiri dengan umatnya yang berbeda-beda. Ya. Bayangkanlah ikut katakanlah Wahabi. Ya. Sinyal apa? Masih nyambung nggak? Iya, gangguan. Gangguan ya? Gangguan sinyal ya. Maksudnya, oke deh. Masih terdengar nggak? Di sananya bisa dengar nggak? Masih dengar nggak sananya? Masih ya? Oh, masih nyambung ya? Masih Nyambung. Oh begitu. Oke deh. Ini gangguan sinyal jadi Mbak Yani nggak kedengar. Iya, lanjut Bu. Iya, lanjut Mbak Tebu. Ya. Mangga dilanjutkan Mbak Yani. Udah silakan balikin ke. Oke. Saya ingin merespon. Haji kok. Jadi MUI itu mengharamkan pluralisme. Satu. Ada lagi yang kedua bahwa pluralisme itu merupakan satu keniscayaan, satu realita dalam kehidupan. Jadi pluralisme itu adalah satu kepastian yang tidak bisa dihindari. Jadi kita hendaknya menerima pluralisme itu sebagai satu realita. Itu pendapat tentang bagaimana orang melihat pluralisme. Saya melihat pluralisme di atas itu semua. Bukan hanya sebagai keniscayaan, bukan sesuatu yang haram. Bagi saya pluralitas itu adalah satu keindahan dalam kehidupan ini. Kita menjadi indah ketika kita plural itu semuanya. Karena Al-Quran sendiri itu menyampaikan pesan-pesan pluralisme kepada kita. Sengaja Allah bikin warna kulit kita berbeda sebagai ayat-ayat Tuhan. Wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum. Perbedaan bahasa-bahasa di dunia, pluralitas di dalam bahasa itu sebagai ayat-ayat Allah. Wa min ayati ikhtilafu alsinatikum. Kemudian juga ikhtilaful laili wan nahar. Kemudian juga wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah bikin berbagai macam bangsa, suku bermacam-macam. Itu pluralitas yang ada di dunia adalah menjadi bukti kebesaran Tuhan. Artinya bahwa pluralitas bagi saya bisa menghantarkan pemahaman kita kepada Tuhan. Jadi artinya orang yang menolak pluralisme artinya menolak kebesaran Tuhan kalau begitu. Betul. Lah, iya makanya. Nah ini di YouTube kita sendiri itu ada teman-teman yang mengeluh, kok ngaji segini enaknya masih ada saja yang dislike sih. Saya bilang andaikan sudah tidak ada yang dislike,
saya akan bayar kamu untuk membuat dislike YouTube saya. Itu menjadi indah. Seandainya kalau tidak ada musuh, saya bayar kamu untuk memusuhi saya. Karena bagaimanapun kehidupan adalah logika konflik yang berjalan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kita akan sebentar lagi untuk mengakhiri season pertama, Bu ya. Dan sebelum kita tutup season pertama ini, nanti barangkali Bu ya untuk bisa menyampaikan closing statement di awal tentang terminologi aurat, dan nanti juga akan disusul oleh Mbak Yeni Wahid untuk closing statement pada termin pertama ini. Bu ya, mangga. Jadi sebagai closing statement kita harus paham bahwa kehidupan ini adalah pertarungan antara positif dan negatif. Allah dengan sengaja bikin iblis, bikin setan. Allah juga bikin agama berbeda-beda. Allah bikin juga perempuan, ada yang cantik, ada yang tidak cantik, ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang putih, ada yang hitam. Semuanya itu dibuat berbeda sebagai metode komparasi yang terjadi. Anda tidak akan tahu apakah Anda benar atau tidak kalau Anda tidak didampingi dengan orang yang tidak benar. Nabi-nabi sendiri supaya kelihatan kebenarannya oleh Allah dipasang di sampingnya dengan musuh-musuhnya. Ini firman Tuhan, walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Setiap nabi kami pasangi dengan musuh-musuhnya. Tanpa musuh Anda menang. Melawan siapa? Ketika tidak ada yang dilawan, Anda nggak menang dong. Iya, betul. Nah, jadi ketika kita diberi musibah, diberi godaan, diberi pembanding, berterima kasih kepada Allah. Jangan kita lalu berkeluh kesah. Nah, ini logika saya berpikir seperti itu. Jadi pluralisme itu adalah sesuatu yang indah bagi saya. Bukan sekedar hanya boleh dan harus, tapi indah. Kalau indah itu lebih dari harus ya. Nah itu. Jadi artinya bahwa yang penting gini aja. Ketika engkau, wahai perempuan, diciptakan cantik jelita, syukurilah kecantikanmu, jangan menghina yang tidak cantik. Paham nggak? Untung ada yang tidak cantik, kalau nggak ada kami juga jelek namanya nanti. Itu logika seperti itu. Jadi kalau kita ingin menang ya harus ada musuh dong. Nah itu makanya, jadi kenapa Allah bikin agama berbeda-beda? Ya sebagai pembanding. Tanpa ada pembanding, dari mana kita tahu benar? Nah seorang pakar atau sarjana yang pertama kali menggulirkan metodologi komparasi itu adalah namanya Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, yaitu adalah peletak batu pertama ilmu balaghah dalam pesantrennya itu. Itu dengan compare kita bisa menemukan, menggali kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya pernah membuat satu makalah yang saya berikan kepada Dr. Hasan Abu Musa, dosen saya waktu di Libya. Saya membandingkan dua kata, ini kajian linguistik, antara ma dorobtu zaidan, ma dorobtu zaidan. Yang satu dikasih anak, ma anak dorobtu zaidan. Mungkin Anda mengatakannya ya bedanya dikit. Setelah saya gali ada 50 perbedaan di situ. Nah itulah makanya yang pandai-pandai saja, kalau komparasi tidak mungkin akan terjadi kalau tidak dibikin beragam seperti ini. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita dibikin warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, agama berbeda-beda. Nah, lalu isu yang sekarang merebak adalah ketika gini, kita cerita sebentar. Ketika Bunda Teresa dan Lady Di meninggal dunia sebagai tokoh perempuan dunia, saya ikut menyampaikan bela sungkawa kehilangan tokoh dunia. Komentarnya dari teman-teman saya, Pak Kiai Sakur kayak kurang kerjaan nangis orang kafir. Saya sedih sekali begini nih. Ya, dia orang hebat, dia orang berjasa pada kemanusiaan, dibilang ya biar apa namanya, ya biar bagaimanapun hebatnya, kalau
kafir mah nggak bakal masuk surga. Nah ini saya tidak mau terjebak, ya. Saya tidak pernah mengatakan agama itu sama, betul nggak? Saya tidak mengatakan agama saya sama. Saya agamanya Islam. Saya yakini agama Islam adalah agama yang benar. Itu. Adapun persoalan sorga itu hak prerogatif Allah yang menentukan. Innallaha yaghfiru ma yasha innaka tu'adzibu man tasha wa taghfiru man tasha. Innallaha yahtassu bi rahmati man yasha tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha tahdi man tasha wa tudhillu man tasha. Jadi sorga adalah hak mutlak prerogatif Allah. Kita tidak boleh mengkapling-kapling sorga, serahkan kepada Allah. Yang penting yuk kita berpacu dengan kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa closing yang sangat singkat, padat dan jelas. Selanjutnya kepada Mbak Yeni dipersilahkan untuk menyampaikan closing statementnya. Baik, terima kasih Buya. Mas, tadi gimana Mas? Closing statement Bu ya, Mbak Yeni. Penutupan. Penutupan. Oke. Ya. Baik, ingin mengulang lagi dengan mengatakan bahwa saya merasa sangat tercerahkan, sangat terbela dan tercerahkan dengan pemahaman yang telah diberikan oleh Buya, dan semoga pemirsa di luar sana bisa mendapatkan banyak hikmah, mendapatkan banyak pengetahuan dari apa yang telah diujangkan oleh Buya tadi. Dan kalau soal jilbab, soal hijab, soal aurat, saya ikut apa yang dikatakan oleh Buya. Dan semuanya akhirnya kalau saya, kita berpegang saja kepada aurat, ya, apapun definisi dari aurat itu kan tidak terlepas dari kita ini jangan celakakan diri kita dan orang lain, kan dilihat konteks itu. Kita pakai pakaian atau apapun, konteksnya tentu kita ingin menjaga kehormatan kita, menjaga penampilan kita agar dihormati oleh orang lain, dihargai orang lain. Kembalinya ke sana. Nah, segala urusan sana dan kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyah. Nah, jadi saya ke sana ketika saya niatkan memakai pakaian seperti ini kan bukan untuk menggoda orang, bukan untuk membuat orang melecehkan saya. Dan aurat tentunya dalam pandangan itu menjadi jauh lebih luas lagi dari cuma sekedar baju yang menempel atau kain yang menempel di badan kita, tetapi juga sikap diri kita, penghormatan kita terhadap diri kita sendiri, bahwa kita punya worth, punya nilai, ya, worth adalah. Jadi semua akan tergantung kepada penggunanya. Ya. Kalau dia pakai, kembali ya tadi dari pengalaman, dari statistik yang saya kemukakan, orang yang banyak menjadi korban pemerkosaan dan korban pelecehan seksual ternyata bukan orang yang berpakaian rapat atau tidak rapat. Ternyata bukan orang yang berjilbab atau tidak berjilbab. Ini di seluruh dunia. Bukan cuma perempuan tetapi juga laki-laki. Ternyata benang merah dari semua korban itu adalah satu, bahwa orang-orang itu berada dalam posisi yang lemah. Posisi yang lemah. Nah, misalnya seorang perempuan muslimah pakai jilbab, pakai cadar, jalan di gang sempit malam sendiri. Kira-kira kalau ada orang iseng digangguin nggak? Bisa jadi digangguin karena dia berada dalam posisi di mana dia melemahkan dirinya sendiri, di mana dia lemah sekali. Kalau ada orang mau gangguin dia nggak bisa melawan. Jadi lepas dari sikap dirinya, lepas dari pakaian yang menutupi dirinya.
Demikian juga dengan perempuan yang tidak menutup aurat seperti batasan di banyak negara-negara atau masyarakat Muslim. Misalnya pakai negara barat nggak digangguin, ya. Karena sudah terbentuk pemahaman bahwa perempuan tidak boleh dilecehkan. Mas, yang lebih kan jilid apa dikasih dulu Bu ya, supaya orang nanti mau ngaji lagi sama Bu ya. Nah, jadi secara statistik menunjukkan orang yang dilemahkan, orang yang berada dalam posisi lemah adalah orang yang punya kans untuk dilecehkan atau diserang baik secara seksual maupun secara fisik. Terlepas dia memakai jilbab atau tidak memakai jilbab. Jadi itu kesimpulannya seperti itu. Nah, kalau soal jilbab, kembali saja ke masing-masing. Apa yang diyakini sudah mengerti. Mau pakai jilbab terserah, nggak mau pakai jilbab boleh, mau pakai gangguan sinyal lagi. Oh iya. Oke deh. Kalau gitu kita langsung saya kasih footnote aja nih. Saya ingin ngasih catatan kaki untuk Mbak Yeni. Bisa ngangkat sinyalnya. Ada catatan kaki itu artinya footnote ya, diletakkan di bawah. Tadi istilahnya pada posisi lemah. Kalau saya mengatakannya begini, perempuan itu pakai jilbab. Dia menutup aurat badan, ya. Orang itu menutup aurat badan, tapi dia keluar malam, masuk dalam aurat waktu, di tempat yang tidak aman, masuk di aurat tempat. Jadi artinya dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Jadi artinya bahwa aurat itu adalah sifat untuk tempat juga, untuk waktu juga, untuk rumah juga. Badannya ditutup auratnya, tetapi dia masuk dalam waktu yang terbuka auratnya. Itulah sebabnya ini sebagai catatan kaki, hanya beda istilah saja. Masuk dalam posisi yang lemah karena di tempat yang sepi, di tempat-tempat yang tidak aman, ya itulah makanya. Jadi kembali pada akhirnya aurat ini jangan kita maknani sebagai kulit, tapi secara moral, secara garis besarnya. Makasih, kira begitulah kira-kira. Terima kasih Bu ya. Mbak Yeni, kami sampaikan, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bisa bergabung pada kajian Buya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Buya dan Mbak Yeni secepatnya kita akan bertemu untuk bersilaturahim, dan kita akan membahas ilmu-ilmu yang belum kita bisa gali dari Buya. Ya, insya Allah saya sangat menunggu sekali momennya. Ya, amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Iya. Baik, sebelum ditutup, barangkali Mbak Yeni mau menyampaikan sesuatu ke Buya dan pemirsa Wamima TV, sahabat Buya, mangga terakhir. Pak Profesor. Iya. Mbak Yeni. Terima kasih kepada Buya Syakur atas ilmu yang telah dibagikan malam ini dan membuat kita semua sangat tercerahkan. Jarang sekali ulama Indonesia yang punya kedalaman ilmu seperti Buya, tapi juga keberanian seperti Buya. Apa yang tidak terlalu populer ya. Nah, jadi saya sangat semua kita bagi kita akan sangat pas. Semoga malam ini diberikan rahmat berlimpah oleh Allah. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sedekah ilmu dari Buya, dan semoga Buya selalu sehat. Amin, amin, amin. Panjang umur. Amin, amin, ya, amin. Dan lebih dermawan lagi membagi ilmunya. Amin, amin. Untuk teman-teman Wamima TV, teman-teman Wamima TV, terima kasih banyak telah mengundang saya malam ini, sebuah kehormatan besar, dan teruskan kerja kerasnya untuk mengedukasi masyarakat dengan berbagai hal, isu-isu yang penting ya untuk diketahui publik, dan bawa banyak perspektif. Nah,
Ya, udah. Ya. Dan umur panjang untuk bertemu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita tutup, Pak Budi, Pak Prof, Pak Prof, apakah masih gabung? Ya, masih gabung. Ya, mangga untuk menyampaikan closing statement di penghujung acara kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih Yasakur, Mbak Yeni dan Mbak Mima atas kesempatannya. Aurat itu bukan masalah moral. Yang kedua, yang plural tadi ya. Jadi pluralisme adalah bukti keagungan Tuhan, karena Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai sifat, berbagai keyakinan, ya, berbagai karakter gitu ya. Ada cerita menarik dari PT Total Indonesia dari Perancis ya, itu akhir-akhir mereka menempatkan para pimpinan puncak itu sebagai ras gitu ya. Dulunya selalu orang Perancis atau orang bule, orang yang berbahasa Perancis. Belakangan mereka menempatkan ada orang Indonesia, ada orang Afrika, ada orang Cina gitu ya. Karena menurut mereka orang yang berlatar belakang yang berbeda itu bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan itu akan memperkaya ide-ide. Jadi pluralisme tidak saja masalah keyakinan, tapi juga masalah orang berbeda diharapkan akan menghasilkan ide-ide baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Ya, jadi saya sangat setuju tadi pluralisme tadi, dan itu tadi erat kaitannya dengan sekularisme. Jadi ketika salah satu pendukung pluralis campur tangan keyakinan cara bermasyarakat itu akan mendukung tumbuhnya pluralisme. Saya kira itu, dan saya itu sangat berharap sebenarnya BIA ini diundang ke pengajian-pengajian di BUMN. boleh Pak Prof.